Sari berdiri di depan pintu rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, tangannya gemetar memegang kunci mobil yang baru saja dia beli dengan uang hasil kerjanya sendiri. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan kasar, dan ayahnya muncul dengan wajah merah padam, meneriakkan kata-kata yang seperti pisau menusuk hati, "Kau berdosa. Cinta sesama jenis itu haram, Sari. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Hati Sari hancur seketika, tapi dia tidak menangis, dia hanya memutar badan, masuk ke mobil, dan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan keluarga yang selama ini dia biayai sepenuhnya. Malam itu, Sari mengemudikan mobilnya melewati jalan-jalan ramai ibu kota, pikirannya berputar-putar seperti roda mobil yang tak henti. Dia ingat bagaimana selama 10 tahun terakhir, dia menjadi tulang punggung keluarga. Sejak lulus kuliah di Universitas Indonesia dengan gelar sarjana ekonomi, Sari bekerja di sebuah perusahaan multinasional sebagai analis keuangan. Gaji bulanannya yang besar dia kirimkan hampir separuhnya ke orang tua di kampung halaman, membiayai sekolah adik-adiknya, membangun rumah baru, bahkan membeli sawah untuk ayahnya. "Kau adalah dompet keluarga kita," kata ibunya suatu hari, sambil tertawa. Tapi sekarang kata-kata itu terasa seperti kutukan. Bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat? Semuanya dimulai 6 bulan lalu ketika Sari bertemu Lina di sebuah konferensi bisnis di Bali. Lina, seorang arsitek berbakat berusia 30 tahun, dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang selalu membuat Sari merasa tenang. Mereka berbicara tentang proyek pembangunan kota, tapi percakapan itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Lina berbagi cerita tentang perjuangannya sebagai wanita lesbian di masyarakat konservatif Indonesia, bagaimana dia harus menyembunyikan identitasnya dari keluarga dan rekan kerja. Sari, yang selama ini merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, merasa seperti menemukan cermin dirinya sendiri. Pertemuan itu berlanjut menjadi pertemuan rutin. Mereka bertemu di kai-kai tersembunyi di Jakarta, berbagi mimpi dan ketakutan. Sari merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi dia tahu risikonya besar. Di Indonesia, meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tekanan sosial dan agama sangat kuat. Keluarganya, yang berlatar belakang Muslim taat, pasti tidak akan menerima. Sari mencoba menyembunyikannya, tapi adik perempuannya, Rina, yang berusia 20 tahun dan masih kuliah, menemukan pesan-pesan di ponsel Sari. Rina, yang selama ini dekat dengan Sari, merasa bingung dan akhirnya memberitahu orang tua. Itulah yang memicu ledakan malam ini. Ayah Sari, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu bangga dengan putri sulungnya yang sukses. Tapi sekarang, dia melihat Sari sebagai ancaman bagi kehormatan keluarga. "Bagaimana kalau tetangga tahu? Kita akan dikucilkan," katanya tadi, sebelum mengusir Sari. Ibu Sari hanya menangis di belakang, tidak berani membela. Sari merasa dikhianati, tapi dia juga marah pada dirinya sendiri. Mengapa dia tidak lebih hati-hati? Mengapa dia membiarkan perasaan ini tumbuh? Sari berhenti di sebuah apartemen kecil yang dia sewa diam-diam di kawasan Senayan. Lina sudah menunggu di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi?" tanya Lina sambil memeluk Sari. Sari menceritakan semuanya, air matanya akhirnya tumpah. Lina mendengarkan dengan sabar, tangannya mengusap punggung Sari. "Kau tidak sendirian, Sari. Kita akan hadapi ini bersama." Tapi di dalam hati Sari, ada keraguan. Apakah hubungan ini layak untuk kehilangan keluarga? Apakah dia siap membayar harga ini? Keesokan harinya, Sari bangun dengan kepala pusing. Dia memeriksa ponselnya, puluhan panggilan tak terjawab dari ibu dan adik-adiknya. Ada pesan dari Rina, "Kak, makan aku. Aku tidak tahu akan begini."
Sari merasa sakit hati, tapi dia tidak balas. Dia harus fokus pada pekerjaannya. Di kantor, Sari berusaha tampil normal, tapi rekan kerjanya, Andi, menyadari ada yang salah. "Kau baik-baik saja, Sar?" tanya Andi, seorang pria ramah yang sudah berteman dengan Sari sejak lama. Sari menggeleng tapi tidak cerita. Dia takut rumor menyebar. Sore itu, Sari bertemu Lina di sebuah taman di pusat kota. Mereka duduk di bangku, memandang lalu lalang orang. Lina berbicara tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan pria, tapi dia menolak dan akhirnya diusir juga. "Itu menyakitkan, tapi aku belajar mandiri," kata Lina. Sari mendengarkan, tapi pikirannya melayang ke keluarganya. Adik laki-lakinya, Budi, yang berusia 18 tahun, sedang mempersiapkan ujian masuk universitas. Siapa yang akan biayai kalau Sari berhenti mengirim uang? Malamnya, Sari mendapat telepon dari ayahnya. "Kembalilah, Sari. Tapi tinggalkan wanita itu. Kita bisa lupakan semuanya." Sari diam sejenak, hatinya terbelah. Apakah dia harus kembali dan menyembunyikan dirinya lagi? Atau melanjutkan jalan ini, meski penuh ketidakpastian? Dia menutup telepon tanpa jawaban, tapi keputusannya sudah bulat, dia akan bertahan. Tapi itu baru awal dari badai yang lebih besar. Beberapa minggu berlalu sejak Sari diusir dari rumah. Hidupnya sekarang berpusat di apartemen kecil bersama Lina, meskipun mereka belum resmi tinggal bersama. Sari masih bekerja keras, tapi dia berhenti mengirim uang ke keluarga. Itu keputusan sulit, tapi dia merasa itu satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa dia serius. Ibu Sari menelepon setiap hari, menangis dan memohon. "Keluarga kita butuh kamu, Sari. Adik-adikmu." Sari merasa bersalah, tapi dia tegar. "Ma, aku juga manusia. Aku punya hak untuk bahagia." Di kantor, rumor mulai beredar. Andi, yang ternyata mendengar dari seseorang, mendekati Sari dengan hati-hati. "Aku dukung kamu, Sar. Tapi hati-hati, bos kita konserati." Sari terkejut, tapi bersyukur punya teman seperti Andi. Namun, tekanan semakin bertambah ketika Sari diundang ke pertemuan keluarga besar. Paman dan bibinya datang dari desa, dan ayah Sari mengatur semuanya untuk memperbaiki Sari. Mereka mengajak seorang ustaz untuk bicara dengannya. Pertemuan itu berlangsung di rumah orang tua Sari. Sari datang sendirian, meski Lina ingin ikut. "Ini urusan keluarga," kata Sari. Di sana ustaz itu berbicara panjang lebar tentang dosa dan pertobatan. Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling melengkapi. "Apa yang kau lakukan ini menyimpang." Sari mendengarkan, tapi hatinya memberontak. Dia ingat bagaimana dia selalu merasa berbeda sejak kecil, bagaimana dia tidak pernah tertarik pada pria. Apakah itu dosa? Atau hanya bagian dari dirinya? Ayah Sari kemudian berbicara, "Kami sudah susun rencana. Kau bisa menikah dengan anak teman ayah. Dia baik, punya pekerjaan stabil." Sari marah. "Ayah, aku tidak bisa bohongi diri sendiri." Debat sengit pun terjadi. Bibi Sari ikut campur, "Kau egois, Sari. Pikirkan nama baik keluarga." Di desa orang sudah mulai gosip. Sari merasa seperti diadili. Akhirnya, dia berdiri dan pergi, meninggalkan mereka dalam diam. Kembali ke apartemen, Lina menunggu dengan makanan awrit Sari. "Bagaimana?" tanya Lina. Sari menceritakan, dan Lina memeluknya. "Kau kuat, Sari. Tapi jangan biarkan mereka merusak kita." Malam itu, mereka berbicara tentang masa depan. Lina ingin mereka pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi Sari ragu.
Pekerjaannya di Jakarta bagus, dan dia tidak ingin lari. Kita harus hadapi di sini, kata Sari. Tapi masalah baru muncul. Rina, adik Sari, datang ke apartemen secara diam-diam. Kak, aku minta maaf. Aku yang bilang ke orang tua. Rina menangis. Sari memeluknya, tapi ada luka di hati. Kenapa kau lakukan itu, Rin? Rina mengaku dia takut, karena di kampusnya, teman-temannya sering mengejek orang lain. Aku pikir kalau orang tua tahu, mereka bisa bantu kau sembuh. Sari tersinggung. Aku tidak sakit, Rin. Ini aku apa adanya. Pertemuan itu membuat Sari berpikir ulang. Apakah dia harus memakan Rina? Atau menjaga jarak? Lina menyarankan untuk memberi waktu. Tapi tekanan sosial semakin kuat. Di media sosial, Sari melihat postingan tentang diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia. Ada cerita tentang orang yang diusir, bahkan dipukuli. Sari takut, tapi itu membuatnya lebih tegas. Suatu hari, di kantor, bos Sari memanggilnya. Saya dengar rumor tentangmu. Ini bisa memengaruhi citra perusahaan. Sari terkejut. Apakah ini akhir dari karirnya? Dia membela diri, ini urusan pribadi, Pak. Bosnya menggeleng, di sini kita harus sesuai norma. Sari pulang dengan hati gelisah. Malam itu, dia bilang ke Lina, mungkin kita harus lebih hati-hati. Tapi Lina marah, kau mau sembunyi lagi. Itu yang mereka inginkan. Pertengkaran pertama mereka pecah. Sari merasa terpojok antara cinta dan realitas. Konflik semakin memuncak. Setelah pertengkaran dengan Lina, Sari memutuskan untuk sementara tidur di hotel. Dia butuh waktu untuk berpikir. Di sana, dia menerima pesan dari Andi, aku tahu kau lagi susah. Mau curhat? Mereka bertemu di sebuah bar kopi. Andi menceritakan bahwa dia punya saudara yang gay, dan dia paham perjuangan itu. Jangan menyerah, Sar. Masyarakat berubah pelan-pelan. Sari merasa terhibur, tapi dia juga sadar bahwa perubahan itu butuh pengorbanan. Kembali ke apartemen, Sari dan Lina berdamai. Makan aku, kata Lina. Aku takut kehilanganmu. Mereka memutuskan untuk lebih terbuka, tapi hati-hati. Tapi nasib berkata lain. Ayah Sari jatuh sakit, serangan jantung ringan. Ibu menelepon, ayahmu di rumah sakit. Dia minta maaf, tapi dia ingin lihat kau. Sari ragu. Apakah ini jebakan? Tapi dia pergi ke rumah sakit di Bogor. Di sana, ayahnya terbaring lemah. Sari, ayah salah. Tapi ayah takut kehilanganmu. Sari menangis. Ayah, aku tetap anak ayah. Tapi kemudian, ayahnya tambah, tapi tinggalkan jalan itu. Demi keluarga. Sari kecewa. Ini bukan permintaan maaf, tapi ultimatum. Dia pergi dengan hati hancur. Di jalan pulang, dia berpikir tentang mautun moral. Apakah mencintai Lina berarti mengkhianati keluarga? Atau sebaliknya? Rina datang lagi, kali ini dengan budi. Kak, kami dukung kau. Tapi orang tua susah berubah. Mereka bercerita bagaimana di rumah, suasana tegang. Ayah marah-marah, ibu diam saja. Sari merasa bersalah karena adik-adiknya terdampak. Kalian bisa tinggal denganku kalau perlu, kata Sari. Tapi budi geleng, kami tak mau pisah keluarga. Itu membuat Sari sadar, dialah yang keluar dari keluarga. Di tempat kerja, situasi memburuk. Bos memberi peringatan, kalau rumor ini terus, kau bisa dipecat. Sari marah. Apakah ini diskriminasi? Dia berkonsultasi dengan pengacara teman Lina, yang bilang ada undang-undang anti-diskriminasi, tapi sulit dibuktikan. Sari memutuskan untuk bertahan,
tapi dia mulai mencari pekerjaan baru. Lina mendukung, kita bisa mulai bisnis bersama. Mereka merencanakan Irma arsitektur dengan sentuhan keuangan dari Sari. Tapi pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Andi, yang Sari anggap teman, ternyata membocorkan lebih banyak rumor untuk naik jabatan. Sari tahu dari rekan lain. Andi bilang kau lesbian, dan itu bisa ganggu tim. Sari konfrontasi Andi, kenapa kau lakukan ini? Andi mengaku, aku takut kalau dukung kau, aku juga kena imbas. Sari merasa dikhianati lagi. Persahabatan rusak, dan dia semakin isolasi. Malam itu, Sari dan Lina berdebat lagi. Lina ingin mereka pergi ke luar negeri, mungkin Singapura, di mana lebih bebas. Di sini terlalu berat, kata Lina. Sari menolak, aku Indonesia, aku mau ubah dari dalam. Pertengkaran memuncak, dan Lina pergi sementara. Sari sendirian mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Badai semakin kencang. Lina kembali setelah 2 hari, dan mereka berdamai dengan lebih dalam. Kita harus kuat bersama, kata Lina. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta, menghadiri pertemuan rahasia. Di sana, Sari bertemu orang-orang dengan cerita mirip, diusir keluarga, diskriminasi kerja. Itu memberi kekuatan, tapi juga ketakutan. Ada cerita tentang kekerasan dari kelompok radikal. Ayah Sari pulih, tapi hubungan tetap tegang. Dia mengirim pesan, kembalilah, tapi sendirian. Sari abaikan. Tapi ibu datang ke apartemen secara diam-diam, ibu terima kau apa adanya, Sari. Tapi ayah. Dia keras kepala. Ibu menangis, dan Sari memeluknya. Ma, bantu ayah paham. Ibu janji mencoba, tapi Sari tahu itu sulit. Di masyarakat Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, perubahan butuh waktu. Di kantor, Sari dipecat dengan alasan restrukturisasi. Tapi dia tahu itu karena rumor. Dia marah, tapi memutuskan tidak gugat, takut publisitas. Lina mendukung, ini kesempatan baru. Mereka mulai bisnis kecil, desain rumah ramah lingkungan. Sari gunakan tabungannya, yang selama ini untuk keluarga. Itu keputusan berat, tapi membebaskan. Rina dan Budi datang lagi, kali ini membawa kabar buruk. Ayah mau jual rumah untuk biayai kuliah kami, karena kau berhenti kirim uang. Sari terkejut. Apakah ini pembalasan? Dia merasa bersalah, dan memutuskan kirim uang lagi, tapi sedikit. Ini terakhir, kata Sari. Lina setuju, tapi khawatir, jangan biarkan mereka manipulasi. Konfrontasi besar terjadi di acara keluarga. Sari diundang ke ulang tahun Bibi. Di sana semua keluarga besar hadir. Ayah Sari bicara di depan semua, Sari, kau harus pilih keluarga atau jalan dosa itu. Sari berdiri, ayah, cinta bukan dosa. Ini aku. Debat meledak, paman dan bibi ikut menyerang. Kau bawa malu. Sari pergi dengan air mata, tapi tegas. Lina menunggu di luar, dan mereka pergi bersama. Malam itu, Sari mendapat ancaman anonim di ponsel, hati-hati, lesbian seperti kau bisa hilang. Sari takut, tapi Lina bilang, kita laporkan polisi. Tapi polisi di Indonesia sering bias. Mereka memutuskan pindah ke apartemen baru, lebih aman. Tekanan ini membuat hubungan mereka lebih kuat, tapi juga melelahkan. Momen puncak datang ketika bisnis Sari dan Lina mulai berkembang. Mereka dapat proyek besar di Bali. Tapi ayah Sari tahu, dan dia datang ke Jakarta. Aku mau bicara, katanya. Dikae, ayah bicara, aku lihat kau bahagia dengan dia. Tapi aku tak bisa terima. Sari balas, ayah, coba pahami. Aku tetap anak ayah.
Ayah diam, lalu pergi. Itu langkah kecil, tapi Sari harap. Tapi tragedi terjadi. Rina kecelakaan motor karena stres keluarga. Di rumah sakit, Sari datang. Ini salahku, kata Sari. Ibu bilang, tidak, ini karena tegang di rumah. Rina sadar dan bisik, Kak, aku dukung kau. Itu momen odd or tog. Keluarga mulai retak, tapi juga mulai sembuh. Ayah akhirnya datang, dan untuk pertama kali, dia lihat Lina. Dia siapa? Tanya ayah. Sari jawab, pasanganku. Ayah diam, tapi tidak marah. Sari memutuskan untuk bicara terbuka. Di pertemuan keluarga, dia cerita tentang perjuangannya, tentang cinta yang murni. Beberapa mendengarkan, yang lain tolak. Tapi benih perubahan ditanam. Bisnis mereka sukses, dan Sari mulai aktif di advokasi LGBT, meski risiko. Lina bangga, kau pemberani. Tahun berlalu, Sari dan Lina tetap bersama, meski tantangan terus datang. Keluarga Sari pelan-pelan menerima, meski tidak sepenuhnya. Sari membayar harga, kehilangan teman, pekerjaan, tapi dapat kebebasan. Apakah mencintai diri sendiri berarti mengorbankan yang lain, atau justru menyelamatkan semua?